Yang kedua proses itu ya berarti di sini ada kurikulum ya sebagai apa namanya bahan baku untuk mengolah pendidikannya adalah kurikulum salah satunya. Maka pentingnya kurikulum ini dievaluasi ya, efektif apa tidak, kemudian cara mengajar juga penting dievaluasi. Ada pepatah ini kiainya dari Gontor, gimana Kiai At-Tariqatu ya, At-Tariqah ahammu minal madah ya, tetapi wal mudarrisu ahammu minat tariqah ya, waruhul mudarrisi ahammu min kulli syai' ya. Jadi diterjemahkan at-tariqah ahammu minal madah, metode lebih penting daripada kurikulum. Betul saja ya? Ya. Metode at-tariqah, tariqah itu kan metode mengajar, metode mengajar ahammu minal madah, lebih penting daripada kurikulum. Maka tadi dikatakan kurikulum itu benda mati ya. Tetapi wal mudarrisu ahammu minat tariqah, tapi guru itu lebih penting daripada metodologi. Nah berarti lagi-lagi kuncinya dua kalau mau digabungkan, guru berkualitas, kurikulum yang jelas. Nah ini maka dari dua komponen ini nanti outputnya insya Allah ya, kalau kita bicara masalah output ya berarti tinggal apa indikator lulusan Nurul Iman ya, apa indikatornya itu kan berarti bicara output. Nanti output itu mesti terkait dengan kurikulum, pasti itu ya. Kalau kurikulumnya apa namanya A, harusnya outputnya juga A, tidak kemudian outputnya Z itu ya, mestinya dekat itu. Maka terus dievaluasi antara kurikulum dengan output, itu jadi bahan evaluasi bagaimana antara input, proses dan output terus berjalan dengan baik. Bicara masalah output berarti ini bicara masalah hasil ya. Kalau tidak punya capaian ya berarti kita nggak bisa mengevaluasi ya. Misalnya kalau di sini ada tahfidz jelas, misalnya lulus SDIT Al-Qalam hafal 3 juz, nah itu dievaluasi kan, dievaluasi di akhir tahun pasnya di kelulusan ya. Kalau dari capaian di target itu capaian tercapai berarti sudah benar. Berarti sudah benar ini antara kurikulum, metodologi dan outputnya. Tapi kalau tidak berhasil berarti dievaluasi apanya? Kurikulum termasuk metodologinya. Kurikulumnya hebat mungkin, kurikulumnya sini pakai apa? Qurannya, metode ummi ya. Jadi semua kurikulum punya kekhasan tersendiri ya, dan makanya kalau kita mau belajar metode itu ya sudah, kalau kita sudah mantap di satu kurikulum maksudnya di satu kurikulum ya sudah kita milih kurikulum itu, karena memadukan berbagai metodologi itu tidak gampang ya. Kalau kiroah, tahsinul kiroah itu ya ada yang monyong, ada yang mungkin biasa, ada yang tebal, ada yang tipis ya, tergantung. Tapi hari ini memang yang jelas sanad itu bisa dipertanggungjawabkan. Mau metode apapun sanadnya nyambung enggak gitu ya, bersanad apa enggak, itu yang harus jadi patokan hari ini. Karena jelas Quran turun lewat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, terus diturunkan. Kalau sampai hari ini sampai ketemu Umi bersanad enggak? Bersanad, ada sanadnya. Saya pernah lihat ini ya sanadnya. Berarti metode ini jelas nyambung begitu. Mau didebatkan dengan metode apa? Fashoha tulisan misalnya, ya bisa jadi nggak nyambung. Kenapa? Satu pakai metode ini, satu ini. Makanya ketika sudah mantap dengan satu kurikulum, tinggal dievaluasi yang kedua metode. Jangan-jangan kurikulumnya baik, cuma metode mengajarkannya ya perlu dievaluasi kembali. Nah baru bisa ketemu. Berarti outputnya nggak tercapai gara-gara metodenya tidak pas. Nah baik.